Mudah-mudahan intisari skripsi ini membantu kalian untuk mengurangi ketegangan. Ada memang sidang ini ngeri-ngeri sedap. Saya kalau pengalaman dulu, 2 minggu sebelum sidang itu nggak bisa tidur karena mikirnya ke sidang. Pas 3 hari sebelum sidang, saya udah menyatakan ke diri saya sendiri, ya udahlah, saya nerima apa adanya, skripsi ini saya yang nulis, saya mencoba mensugesti diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. 2 jam yang lalu ada yang bertanya, Salma Official. Jadi alhamdulillah dari video saya dia bisa banyak mendapatkan pelajaran, kemudian mau sidang. Nah, yang di requestnya itu adalah pertanyaan sidang untuk kualitatif apa. Saya tidak membahas bagian itu karena memang banyak video-video lain yang membahas hal serupa. Tapi saya menyampaikan hal lain, yaitu persiapan yang jarang dilakukan oleh mahasiswa sebelum sidang. Biasanya mahasiswa sebelum sidang yang dibaca itu adalah yang skripsi tebal ini. Nah, itulah yang menyebabkan ketika sidang mereka kebingungan apa sebenarnya isi skripsinya. Karena itu saya membuat sebuah formula atau format yang memudahkan mahasiswa. Nanti ini akan saya jelaskan. Jadi di sini persiapan sebelum sidang, ada penekanan di sini buat coretan pakai atau menggunakan bahasa sendiri. Jadi jangan lagi menggunakan bahasa skripsi karena ini sifatnya ilmiah, nanti berat di kalian kalau kalian peneliti pemula. Tapi kalian buat coretan. Coretannya nanti seperti ini. Nanti saya jelaskan bagian ini. Kita fokus ke bagian ini dulu. Jadi kalau kalian mau sidang, 3 poin ini, kita belum ke poin ini, 3 poin ini itu harus sudah di luar kepala. Kalau ditanya jawabannya langsung, nggak pakai pikir-pikir panjang. Tapi kalau masih pikirnya nggak apa-apa. Tapi kalau udah melamun dulu kemudian baru menjawab, nah kemungkinan skripsi kalian dikeragui. Kalau sudah mahasiswa ketika ditanya penelitianmu tentang apa sih, dia diam, kebingungan. Itu yang pertama. Atau skripsi Anda tentang apa sih? Dia buka dulu judulnya, kemudian membacakan. Pembimbing akan mengatakan, penguji akan mengatakan, skripsi ini siapa yang buat? Atau yang lebih parah lagi, kalau seperti itu caramu, skripsi ini dibuang saja. Itu yang lebih parah lagi. Karena 3 poin ini itu harus final dan harus dipahami betul-betul oleh mahasiswa. Karena itu saya sarankan buat coretan-coretannya. Yang coretan itu nanti akan saya jelaskan maksimal 2 lembar saja. Jangan banyak-banyak, nanti kalian bingung sendiri. Jadi yang perlu kalian finalkan, yang perlu kalian fixkan, yang kalian pahami sebelum sidang itu semua poin ini. Tapi yang terpenting itu adalah tujuan penelitian, pertanyaannya apa, kesimpulannya apa. 3 poin ini harus di luar pikiran kalian. Maksudnya di luar kepala itu bukan nggak tahu sama sekali ya. Di luar kepala itu udah nggak pakai mikir lagi. Langsung ketika ditanya, ini penelitiannya, pertanyaannya apa sih? Nggak perlu buka rumusan masalah apa. Saya kalau sudah nanya di sidang, pertanyaan penelitianmu ada berapa? Mahasiswa bingung. Nah, itu yang pertama. Itu udah. Tujuan penelitian di sini itu bukan judul ya. Kalau seandainya judul, banyak mahasiswa membuat judul panjang-panjang seperti ini karena ini jadi ciri khas skripsi ya. Kalau panjang seperti ini ciri khas skripsi. Jadi yang ditulis di sini itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya menggunakan bahasa sendiri. Karena itu ketika kalian buat coretan seperti ini coretannya saya perlihatkan. Poin 1, 2, 3. Poin 1, 2, 3 nanti silakan disambung. Poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7. Ketika ditanya tujuan penelitian, kalian buat coretan seperti ini. Ya, saya perlihatkan dulu. Judulnya di sini adalah Kemunduran Pondok Pesantren Mustafawiyah di Desa Tabatrunjam ditinjau dari perspektif struktur organisasi. Ini kan bahasanya ilmiah, agak ribet. Kemudian di tujuan kalian gunakan bahasa kalian sendiri. Tujuan penelitian saya ini ingin membuktikan bahwa kemunduran Ponpes Mustafawiyah disebabkan oleh struktur organisasi. Jadi kalau ditanya sama dosen, kalau pertanyaannya judul penelitianmu apa sih? Ya memang ini judulnya, jangan jawab yang ini. Tapi kalau ditanya sebenarnya penelitianmu itu tentang apa sih? Nah, kalau ditanya seperti itu jawabannya adalah dari tujuan penelitian. Penelitian saya ini Pak sebenarnya ingin membuktikan bahwa mundurnya Pondok Pesantren Mustafawiyah itu karena masalah di struktur organisasinya Pak. Nah, baru yang lain. Baru dimunculkan pertanyaan penelitian.
Pertanyaan penelitiannya apa sih? Nggak perlu kalian hafal pertanyaan yang ribet ini. Saya lihat pertanyaannya lumayan ribet pertanyaan ini. Tapi kalian jadikan pertanyaan yang panjang ini kan pertanyaannya panjang sekali. Panjang sekali pertanyaannya. Jadi kalian buat jadi simple seperti ini saja. Di coretan kalian. Pertanyaannya ada 3, Pak. Bagaimana bentuk kemundurannya, bagaimana struktur organisasinya, dan apa faktor penyebab strukturnya itu bisa bermasalah. 3 itu saja. Itu kan sederhana. Nggak perlu membaca ini. Kemudian yang ketiga adalah yang kalian sampaikan sini, kesimpulan. Kesimpulan itu ingat. Kalau pertanyaannya 3, kesimpulannya harusnya ada 3. Karena kesimpulan itu adalah ciri ataupun hal yang perlu dijawab di pertanyaan penelitian. Maka kalian buat seperti ini. Bagaimana bentuk kemunduran? Kesimpulannya 1. Fakta kemunduran A, B, C, D. Tentu ini disesuaikan dengan hasil penelitian. Karena ini berkaitan dengan poin hasil nanti. 2. Struktur organisasi. Kalian jelaskan di sini. Bentuk struktur organisasinya seperti ini. Kalau memang tidak ada dibuat. Bentuk bagaimana struktur organisasi? Tidak memiliki struktur organisasi sejak tahun berapa misalnya. Apa faktor penyebab strukturnya tidak ada? Misalnya dijelaskan. Strukturnya tidak ada bla 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 bla. Jadi dia singkat saja. Dan 3 poin ini itu fix. Sudah di luar kepala kalian. Mau ditanya seperti apapun jawaban kalian. Nah, jadi apa kesimpulan penelitian kalian? Kesimpulan penelitian saya 3, Pak. Karena pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama kesimpulan penelitian saya bahwa bentuk kemunduran dari Pondok Pesantren Muhtafawiyah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Faktor-faktor yang menyebabkan seperti ini, Pak. Strukturnya nggak ada seperti ini, Pak. Selesai. Kalian dianggap memahami. Ya. Kalau 3 hal itu sudah fix, sudah final, baru kalian pahami bagian yang 4 poin ini. Silakan ini dilanjutkan. Ini kan 1, 2, 3. Di sini dibuat 4. Pemahaman teori. Pemahaman teori itu apa yang perlu ditulis di sini adalah yang pertama, teori yang digunakan itu teori apa? Teori siapa? Pertanyaannya, Pak, saya nggak menggunakan teori, Pak. Ya berarti kalian sampaikan di sini konsep yang kalian gunakan apa? Itu untuk menjawabnya ada di daftar isi kalian. Kalian menggunakan konsep apa? Oh, saya menggunakan konsep struktur organisasi menurut Hani Handoko, Pak. Oh, saya menggunakan struktur organisasi menurut Miftah Toha, Pak. Sudah jawab. Indikatornya yang terpenting. Indikator struktur organisasi menurut Toha itu apa sih? Indikator struktur organisasi menurut Hani Handoko apa saja sih? Pertanyaannya, Pak, di teori saya atau di konsep saya tidak ada indikator. Ya udah, dihilangkan saja. Setidaknya teorinya kalian sudah tahu. Kalau ditanya sama penguji nanti, untuk bedah ini kamu pakai teori apa ya? Nggak perlu lagi buka bab 2, sebutkan saja. Teori yang saya gunakan itu teori struktur organisasi miliknya Hani Handoko, Pak, dan struktur organisasi menurut Toha Andiko, misalnya, seperti itu. Sudah jawabannya. Perkara nanti kalau ingin dibedah lagi, boleh kalian buka skripsi kalian, karena itu lebih detail lagi. Tapi biasanya penguji itu dia cukup bertanya, teori apa sih yang kalian gunakan? Teori struktur sosial menurut ini, Pak. Teori ruang publik menurut Jauh Rahmat. Ya, sampai situ saja, ya. Kemudian yang keempat, metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitiannya apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Yang kedua, pendekatan. Kalau memang kalian nggak ada menulis pendekatan di skripsi kalian, dihiraukan saja. Yang ketiga, alat pengumpulan data. Kalau penelitian kalian kuantitatif, berarti alat pengumpulan data kalian adalah menggunakan kuesioner atau survei. Kalau kalian, alhamdulillah, sorry, saya sendawa ya. Kalau kalian menggunakan kualitatif, atau nanti alat pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Itu ditulis di sini. Perkara nanti siapa yang diwawancarai, observasinya bagaimana, itu kalian buka pun nggak masalah. Tapi setidaknya kalian tahu 3 hal tersebut. Secara ringkas ditulis di sini. Kemudian proses analisis. Kalian sampaikan di sini proses analisis datanya bagaimana, proses uji keabsahan datanya bagaimana. Setelah poin 4, baru poin ke-5. Kalian tulis di sini terkait dengan hasil. Hasil itu apa saja yang perlu ditulis? Yang pertama, poin-poin hasilnya apa saja. Gak perlu kalian tulis semua hasil. Ya sama saja seperti skripsi. Tapi poin-poin hasil itu mungkin seperti ini. Seperti kesimpulan ini. Hampir sama seperti kesimpulan. Yang ada di hasil kalian apa saja sih? Misalnya, kalian menyampaikan, ya, apa sih yang kamu tulis di bagian hasil penelitian ini? Nah, kalian sampaikan. Yang pertama yang saya tulis tentang fakta kemundurannya, Pak. Fakta kemundurannya itu bisa dibuktikan. Yang pertama, setiap tahun jumlah muridnya berkurang. Yang kedua, apa? Yang ketiga, infrastrukturnya tidak pernah dibangun lagi. Yang keempat, infrastrukturnya tidak pernah dirawat, Pak.
Perkara nanti ditanya lebih detail, di skripsi kalian ada jawabannya. Oke? Kemudian setelah poin-poin hasil, dan poin-poin hasil ini triknya juga bisa kalian lihat dari sub judul yang ada di bagian poin hasil penelitian. Yang kedua, temuan penting. Ya, ingat ya, ada perbedaan antara hasil penelitian dan temuan penelitian. Nanti silakan kalian lihat di video yang ini, thumbnailnya, atau kalian lihat di link deskripsi. Saya tampilkan link videonya. Ya, ada perbedaan antara hasil dan temuan. Hasil penelitian adalah penjabaran dari olah data, kemudian temuan penting itu adalah hal yang benar-benar baru. Ya, kalau memang pun tidak ada yang baru, setidaknya penelitian kalian itu apakah sifatnya mendukung penelitian terdahulu atau menolak penelitian terdahulu, atau memberi tambahan dan lain sebagainya. Pokoknya ada hal baru lah, itu perlu kalian sampaikan. Biasanya ditanya sama dosen penguji, apa suatu hal yang baru dari penelitian kalian? Nah, inilah yang akan menjawabnya nanti. Terkadang kalian tidak peka terhadap hal seperti itu, atau tertutupi. Jadi kalian carilah sekarang sebelum sidang. Dan yang terakhir adalah yang ke-7, itu terkait dengan pembahasan. Pembahasan itu apa saja yang perlu disampaikan? Kalian menyampaikan temuan penelitian ini, pembahasan dari temuan penelitian ini, itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu atau teori. Misalnya seperti ini, Pak, ternyata Pak, dalam struktur organisasi di pondok pesantren itu, kiai itu memang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang struktur organisasi, bahkan kiai pun tidak ada pemikiran ke struktur organisasi. Nah, sehingga penjelasan itu terhubung dengan teori apa atau terhubung dengan penelitian terdahulu seperti apa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ditanya, jadi gimana pembahasanmu ini? Jadi Pak, salah satu poin temuan saya itu bahwa ternyata kiai itu memang dia tidak punya pemahaman terhadap struktur organisasi. Bahkan kiai sendiri dia nggak paham struktur organisasi. Dan ini penelitian saya ternyata memang sesuai dan sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitiannya si ini. Nah, cara penjelasannya seperti itu nanti di bagian pembahasan. Misalnya kalian menjelaskan kiai tidak memahami struktur organisasi. Ini dapat dijelaskan menggunakan teori si A. Atau kiai tidak bisa memahami struktur organisasi ini sesuai atau mendukung kajian terdahulunya milik Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2019. Titik. Sebatas itu saja. Ya. Sehingga ke-7 poin ini kalian dapatkan dalam 2 lembar dan kalian benar-benar paham. Ya. Nggak perlu kalian membaca ini. Biasanya kalau orang baca ini sebelum sidang, nanti dia tenggelam malah bingung sendiri. Biasanya seperti itu, karena terlalu banyak ini. Tapi kalau seandainya sudah ada poin-poin pentingnya, setidaknya 75% dari pertanyaan penguji itu, kalian bisa menjawab. Memang tidak ada semua yang sempurna, itu tidak ada. Kalian bisa menjawab dengan baik itu cukup sulit. Karena apa? Psikologi penguji itu dia juga nggak mau dianggap nggak mengetahui atau remeh di depan mahasiswa. Yang tahunya bagaimana, mahasiswa itulah yang salah. Mahasiswa itulah yang nggak paham dan dia yang paham. Karena kan dia penguji, otomatis mahasiswa di sini posisinya harus di sini. Jadi kalau seandainya dia mahasiswa lebih tahu daripada penguji, nah itu alamat yang luar biasa bagi penguji. Tapi kalau seandainya mahasiswa itu tahu, kadang-kadang penguji itu masih mencari celah. Dan kalau seandainya kalian sudah menjawab dan penguji masih mengelas, ya kalian nanti bisa menyampaikan siapa nanti akan ditinjau ulang melalui diskusi dengan pembimbing dan penguji. Nah, itu untuk menjawabnya. Tapi setidaknya poin-poin ini sudah kalian pahami dan sudah kalian buat coretan. Yang terpenting lagi yang di sini, ya. Ingat pesan-pesan saya tadi, mudah-mudahan trik ini, intisari skripsi ini, ya, silakan kalian lihat. Mudah-mudahan intisari skripsi ini membantu kalian untuk mengurangi ketegangan. Ada memang sidang ini ngeri-ngeri sedap. Saya kalau pengalaman dulu, 2 minggu sebelum sidang itu nggak bisa tidur, karena mikirnya ke sidang. Pas 3 hari sebelum sidang, saya udah menyatakan ke diri saya sendiri, ya udahlah, saya nerima apa adanya, skripsi ini saya yang nulis, saya mencoba mensugesti diri. Skripsi ini yang saya menulis, saya tahu lembar pelembarnya, apapun yang disampaikan atau yang diuji di penguji, saya siap. Akhirnya di hari kedua sebelum ujian itu saya udah tidur nyenyak. Saya nggak buka-buka lagi. Saya nggak mau tahu lagi ini dan saya nggak mau buka-buka lagi. Karena saya terlalu tertekan sejak 2 minggu
sebelum sidang. Alhamdulillah, apapun yang ditanyakan oleh penguji, saya jawab dengan baik, dan salah satu penguji mengatakan bahwa skripsi Anda ini cocok untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, di situ dia juga mengatakan bahwa saya menguji mahasiswa sejak tahun 2006. Sekarang 2012 katanya. Dan ini untuk pertama kalinya saya berani memberikan nilai A kepada mahasiswa. Dan itu orangnya adalah saya. Tepuk tangan dulu. Dan saya mendapatkan hadiah gorengan. Wah, kebetulan ada gorengan di sini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Salma ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang lain ya, skripsi itu menegangkan, tapi jangan dibawa tegang, karena suatu hal yang tegang itu bisa meluluhkan semua pengetahuan. Woi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.